Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Tani Sekawan. Semoga selalu diberi kesehatan dalam bertani, selalu semangat, rezeki melimpah. Pada pagi hari ini kita masih membahas tentang masalah cabai, karena memang cabai ini banyak peminat atas dasar mungkin harga mahal, kemudian bisa hidup di daerah mana aja gitu ya. Pada dasarnya ketika kita bertani cabai ini kita tidak bisa tanggung-tanggung, dalam artian ketika ada masalah mengatasinya nanti, nunggu ketika hama itu membesar, itu tidak bisa seperti itu. Jadi dalam bertani cabai ini ketika ada masalah langsung ditanggulangi. Kemudian lahan memang harus benar-benar totalitas dalam persiapan, dalam pemupukan. Kemudian ketika perawatan memang harus benar-benar, tidak bisa kita setengah-setengah. Karena tujuan kita itu untuk mendapatkan buah yang maksimal. Dan buah yang maksimal itu kita akan dapat ketika kita persiapan lahan itu maksimal, kemudian perawatan juga maksimal, dan pasti nanti hasilnya juga maksimal. Dalam bertani cabai, kita sering mendapati rekan-rekan kita dalam bertani itu keriting, kemudian terkena jamur, diserang lalat buah, kemudian mungkin akar tidak bisa menyebar sehingga dia kerdil, atau mungkin sudah besar ketika berbuah bunganya rontok. Nah itu mau nggak mau memang harus kita pelajari. Ini kenapa dan bagaimana harus kita tindak lanjuti. Dan hal ini tidak bisa dipisahkan dari langkah awal rekan-rekan dalam menanam cabai. Jadi langkah awal ini sangat penting dalam bertani cabai. Kalau rekan-rekan lihat di tanaman cabai ini semuanya subur, kan hijau, dan buahnya pun juga bagus. Tidak ada kelihatan dia daunnya kuning, terkena hama, ataupun rontok. Dan ini tidak lain dan tidak bukan pengaruh persiapan lahan yang maksimal. Jadi ketika rekan-rekan mempersiapkan lahan yang maksimal, insya Allah nanti hasilnya akan juga seperti ini. Itu kan rekan bisa lihat buahnya, ya kalau kita lihat itu besar gitu ya, besar, kemudian juga daunnya seger, nggak ada tanda-tanda terkena hama, tidak bolong, tidak terserang lalat buah dan lain-lain. Jadi hal seperti ini tidak bisa kita sepelekan ya, karena penting gitu ya. Jadi langkah awal yang harus rekan-rekan persiapkan adalah itu persiapan lahan. Jadi persiapan lahan di sini rekan harus fokus bagaimana lahan ini subur, subur sehingga nanti tanaman juga akan pertumbuhannya mudah. Jadi dalam pengolahan lahan yang harus rekan siapkan adalah kohe ayam itu ya. Jadi kohe ayam yang sudah jadi difermentasi, yang sudah siap ditaburkan itu sangat penting untuk pertumbuhan tanaman atau kesuburan lahan. Setelah kohe mungkin rekan-rekan bisa, kalau emang rekan banyak modal, mungkin siap modal yang banyak, selain kohe ayam rekan bisa siapkan juga pupuk dasar, Vetipos, kemudian tabur juga asam humat di bedengan supaya nanti jamur-jamur yang ada di bedengan itu dia hilang, kemudian keasaman dia terjaga sehingga lahan yang disiapkan untuk penanam cabai itu memang siap. Kalau rekan-rekan memang juga siap modal yang besar, rekan bisa pasang mulsa. Ya, pasang mulsa ini memang fleksibel aja sih ya, karena min plusnya juga nggak terlalu banyak ya, karena kalau kita pasang mulsa ya kita nggak capek bersihin rumput, koret. Tapi kalau kita nggak pasang mulsa kita harus bersih-bersih rumput dan ini itu kan. Hanya saja kalau pasang mulsa memang biaya di modalnya itu memang besar itu kan. Nah, ketika persiapan lahan, pemberian kohe, kemudian pupuk dasar kohe ayam itu tadi, kemudian pupuk kimia, kemudian memberikan asam humat, ketika itu sudah selesai, setelah pemasangan mulsa, setelah itu dilobangin jangan langsung ditanam dulu. Nah, jadi sebelum ditanam itu atau setelah dilobang itu jangan langsung ditanam, karena untuk menjaga
kohe yang baru ditutup tadi sama mulsa itu nanti masih mengeluarkan uap yang panas ya. Jadi saran dari kita, silakan rekan-rekan kocor dulu lubang tanam itu, boleh dengan dikocor dengan pupuk atau mungkin air biasa, yang penting dia basah. Dan usahakan dalam penanaman itu apa namanya dilakukan di sore hari yang udah redup ya, yang bukan panas. Jadi ketika dia malam juga dia nggak terlalu panas sehingga nanti mati. Dan pengocoran pengocoran di maksudnya penyemprotan bibit cabai yang mau ditanam itu wajib, karena memang itu untuk menghindari kesetresan dari bibit cabai yang mau ditanam. Kemudian langkah selanjutnya setelah penanaman itu adalah pupuk kocor. Jadi pemupukan kocor pada setiap lubang mulsa pada tanaman itu kakak bisa menggunakan pupuk Mutiara 1616 dari Pak Tani, kemudian Ultradap, kemudian asam humat, kemudian kalsium, kemudian air endapan kohe kambing. Jadi air endapan kohe kambing ini bisa berupa apa namanya air seni dari kambing, kemudian direndam sama kohenya atau kotoran kambingnya, kemudian direndam dengan air. Nah, itu bisa digunakan untuk pengocoran dari tanaman tersebut. Dan itu sangat membantu. Kalau memang rekan-rekan punya air kolam, ya bisa diambil dari air kolam yang di situ banyak apa namanya, banyak bebek ataupun banyak hewan yang lain yang bisa apa namanya ya, mempersubur tanaman kita. Nah, dan pemupukan itu, pemupukan baik kocor menggunakan Ultradap atau asam humat, bisa rekan-rekan pemberiannya sampai 7 hari sekali ya. Jadi hari pertama setelah penanam itu rekan-rekan kocor, kemudian 7 hari kemudian rekan kocor lagi, kemudian 7 hari kemudian kocor lagi. Jangan sampai menunggu tanaman itu keriting, tanaman itu layu atau tanaman itu nggak bisa tumbuh, tapi harus rutin. Karena itu memang fasenya dalam pertumbuhan. Kemudian selain pupuk kocor, rekan-rekan juga harus siapkan pupuk semprot. Nah, pupuk semprot ini rekan bisa gunakan Ultradap, produk dari Pak Tani juga, kemudian MKP, kemudian kalsium, ada juga asam amino, ada Ambition. Nah, ini adalah pupuk semprot yang rekan-rekan gunakan dalam perawatan tanaman. Dalam penyemprotan, hal yang harus rekan-rekan ingat adalah ketika panas, jangan sekali-kali rekan-rekan menyemprot tanaman tersebut. Karena ketika panas rekan-rekan semprot, itu akan berakibat kekeringan di daun. Karena air yang kita semprot nanti kena panas, airnya jadi panas, dan daun itu nanti akan rusak karena terkena panasnya sinar matahari itu tadi. Langkah selanjutnya, kemudian setelah rekan-rekan semprot, kemudian rekan-rekan kocor, kemudian rekan-rekan siapkan lahannya, siapkan juga nanti rekan-rekan yaitu fungisida semprot. Fungisida semprot itu bisa berupa mantep, itu kandungan mangkosep dari produk Pak Tani juga, temu rolling dengan antrakol, jadi gantian gitu ya, kemudian rolling dengan fungisida. Nah, itu sebagai fungisida semprotnya. Jadi, dan fungisida semprot ini memang harus rutin ya, tidak boleh kita nunggu terkena wabah cukup besar, atau mungkin kalau nggak rutin minimal ketika sudah mulai tampak ada serangan-serangan memang harus segera diantisipasi dan diobat. Kemudian ada inseknya rekan-rekan bisa gunakan Agus, kemudian bisa di rolling dengan Dagger bahan aktif, kemudian rolling juga bisa dengan Stadium bahan aktif Ambesin, kemudian rolling bisa juga dengan menggunakan Submit. Nah, Submit ini bahan aktif dari Pyridapen. Kemudian biasanya juga kita campur dengan Dagger, Ambesin, atau mungkin Dagger dengan Submit. Nah, itu bisa kita mix ya. Nah, untuk rolling ini sesuai dengan kebutuhan kita aja. Jadi ketika
kira-kira kita membutuhkan ada masalah ini ya segera kita open, nanti rolling kemudian dengan bahan ini untuk menjaga pertumbuhan cabai supaya bagus. Intinya jangan sampai menunggu tanaman kita terserang parah baru kita obati, tapi harus rutin supaya nanti hama tidak mendekat dan menyerang tanaman kita. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan lahan dengan maksimal, kemudian kita pupuk kocor, kemudian kita semprot, kemudian kita kita obat ya, fungisida dengan persiapan dengan obat fungisida, kemudian kita insek juga persiapan obat insek, dan kita aplikasikan dengan sebaik mungkin, dan insya Allah nanti hasilnya juga akan bagus karena tanaman itu tadi dia ketika kita merawatnya dengan maksimal juga pasti hasilnya juga maksimal, dan itu tidak bisa dan itu tidak dan itu pasti tidak bisa dihindari. Ketika kita maksimal hasilnya juga maksimal. Tapi itu tadi, ketika kita menanam memang harus perhatikan waktu. Lagi dan lagi kita selalu berpesan kepada rekan-rekan, usahakan ketika rekan menanam cabai itu di bulan 8 ya, bukan karena mitos ataupun apa, karena memang di bulan 8 kita tanam, nanti insya Allah ketika pas pemanenan itu harganya bagus. Tuh, intinya di situ ya. Nah, itu tadi rekan-rekan langkah-langkah dalam persiapan lahan untuk tanaman cabai, kemudian untuk perawatan, untuk antisipasi hama, kemudian fungisidanya, inseknya, kemudian nanti di endingnya akan ketemu pemanenan dan kita jual dengan harga yang bagus kalau ketemu harga yang bagus ya. Semoga selalu diberi kesehatan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Selalu dukung channel kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.